Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan hari ini adalah kepemimpinan strategik. Saya mendapatkan materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, kunci mengimplementasikan strategi. Ada 3 poin di sini, Mas dan Mbak. Yang pertama, structure, organization of firms activities. Kemudian leadership, ya ini ada style, staffing, and skills. Kemudian culture, ini shared values creating behavioral norms. Oke. Masuk ke pembahasan terkait kepemimpinan strategik. Kepemimpinan strategik meliputi kemampuan untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik. Pekerjaan multifungsi yang melibatkan bekerja dengan orang lain. Lebih mempertimbangkan keseluruhan perusahaan daripada hanya subunit. Kerangka referensi manajerial. Poin keempat ya Mas dan Mbak. Oke, ini terkait dengan kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik. Oke, ini kalau dilihat dari paling atas, kepemimpinan strategik yang efektif akan membentuk formulasi misi strategik dan maksud strategik gitu ya. Dan 2 hal ini akan mempengaruhi keberhasilan tindakan strategik, di mana keberhasilan tindakan strategik ini menjadi 2 poin. Yang pertama, formulasi strategi dan juga penerapan strategi. Nah, 2 hal ini akan bermuara ke strategic competitiveness, above average returns. Jadi di atas rata-rata gitu ya Mas dan Mbak ya hasilnya. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan pertimbangan utama dalam kepemimpinan strategik. Kepemimpinan mencakup 2 aksi. Ya, yang pertama yakni membimbing organisasi dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus dan menawarkan keahlian manajemen untuk mengatasi perubahan yang terus-menerus. Panahnya 2 arah ya Mas dan Mbak ya. Berarti bisa dari sini ke sana, atau dari merah ke kuning, atau dari kuning ke merah, seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, menyikapi perubahan atau change ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi aktivitas dibagi 3 di sini. Ada memperjelas atau merumuskan strategic intent, kemudian ada mengembangkan organisasi, dan ada membentuk kultur organisasi atau organizational culture gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, strategic intent and kultur organisasi. Strategic intent adalah artikulasi kriteria yang singkat atau karakteristik apa yang mau dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Sedangkan kultur organisasi adalah sejumlah asumsi penting, sering tidak dinyatakan, yang disepakati oleh anggota suatu organisasi. Seperti itu nggih, Mas dan Mbak sekalian. Oke. Ya ini kunci sukses atau cerita sukses terkait Primagama gitu ya. Bimbingan belajar, sebuah usaha yang bergerak di bidang bimbingan belajar gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini silakan dibaca sendiri. Oke, ini juga ya silakan dibaca sendiri. Oke, masuk ke
faktor yang mempengaruhi pertimbangan manajerial. Jadi ada dua kotak di sini. Yang pertama, lingkungan eksternal. Ya, ini ada struktur industri, ada tingkat pertumbuhan pasar dan jenis pesaing, kemudian halangan politisi atau hukum, dan juga diferensiasi produk. Ada juga di sini kotak yang di sebelah kanan ini adalah karakteristik organisasi. Jadi ukuran dan usia, budaya, ketersediaan sumber daya, dan interaksi pekerja. Nah, dua hal ini bermuara ke pertimbangan manajerial, Mas dan Mbak. Nah, pertimbangan manajer ini berlanjut ke karakteristik manajer. Ya, poin-poinnya ada toleransi untuk ambiguitas, kemudian komitmen untuk perusahaan, kemudian ada interpersonal skills, kemudian ada tingkat aspirasi dan percaya diri. Oke, ini ya poin paling penting ya dalam materi kali ini. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke. Mengapa pemimpin dibutuhkan? Jadi di sini ada the ability to build confidence, build enthusiasm, kemudian cooperate, kemudian deliver results, kemudian form networks, kemudian influence others, kemudian use information. Nah, ini mengarah ke kompetensi yang dibutuhkan oleh pemimpin, yakni business literasi, creativity, cross-cultural effectiveness, empathy, flexibility, proactivity, problem solving, relation building, teamwork, dan satu hal lagi, vision. Jadi ini ya kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh pemimpin menurut materi ini, Mas dan Mbak. Oke, ini tim manajemen puncak. Tim manajemen puncak terdiri dari manajer kunci yang bertanggung jawab dalam memformulasikan dan menerapkan strategi perusahaan. Tim manajemen puncak yang heterogen dengan berbagai macam keahlian dan pengetahuan dapat ditarik ke dalam berbagai perspektif ketika mengevaluasi strategi alternatif dan membangun konsensus. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi misalnya di tim manajemen puncak ada yang ahli akuntansi, ada yang ahli IT, ada yang ahli manajemen, ada yang ahli kesehatan gitu ya. Jadi karena keahliannya beragam gitu ya, heterogen. Jadi pada saat ada sebuah permasalahan dan ada solusi alternatif solusi gitu ya, Mas dan Mbak, maka keahlian tersebut akan berpadu gitu ya untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tim manajemen puncak juga harus mampu untuk berfungsi secara efektif sebagai tim untuk menerapkan strategi. Ya, namanya juga tim ya. Sebuah tim yang heterogen membuat hal tersebut menjadi lebih sulit. Ya, tadi disebutkan keuntungannya, ini kerugiannya ya, Mas dan Mbak ya. Jadi karena heterogen gitu ya, masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri yang didasarkan pada bisa jadi karena karakternya dan juga dari bidang keahliannya gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi memang bisa jadi akan kesulitan dalam misalnya menetapkan arah gerak gitu ya untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah, jadi apa yang dibutuhkan di sini? Ya, dari tim manajemen puncak juga bisa jadi akan ada pemimpinnya ya. Jadi kepemimpinan dari orang itu yang akan berpengaruh terhadap hal tersebut, terhadap tercapainya kesepakatan dalam hal ini ke arah mana 5 tahun ke depan gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, manajerial pasar tenaga kerja.
Pasar tenaga kerja internal terdiri dari alternatif jalur karir yang tersedia untuk manajer perusahaan. Memilih calon internal untuk posisi manajemen membantu dalam membangun pengetahuan khusus perusahaan yang berharga. Kemudian pasar tenaga kerja eksternal mencakup pengumpulan peluang karier untuk manajer dari luar perusahaan. Memilih orang luar sering membawa wawasan segar dan dapat memperkuat perusahaan dengan ide baru yang inovatif, gitu ya. Ya karena orang luar punya pemikiran yang fresh gitu ya, informasi yang fresh dari luar gitu ya. Jadi ya pada saat dilibatkan dalam diskusi ya biasanya akan ada kemungkinan muncul ide-ide yang segar gitu ya, yang dari orang itu gitu Mas Tanda. Oke, ini efek suksesi CEO dan komposisi tim manajemen puncak pada strategi. Oke, ini jadi ada dua dua sumbu gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, yang sumbu X ini sumbu mendatar itu adalah pasar tenaga kerja manajerial, suksesi CEO. Ada 2 poin, suksesi CEO internal, suksesi CEO eksternal. Nah, sumbu Y, sumbu vertikal ini ya Mas dan Mbak, adalah komposisi tim manajemen puncak. Jadi ada homogen, ada heterogen, seperti itu Mas dan Mbak. Nah, masing-masing komponen-komponen di sumbu X dan sumbu Y dipadukan akan membentuk 4 klaster gitu ya Mas dan Mbak ya. Ini katakanlah ini klaster 1. Ini cara bacanya, komposisi tim manajemen puncak homogen dan suksesi CEO internal. Saya ulangi, pasar tenaga kerja manajerial suksesi CEO internal gitu ya. Dan akan informasi di sini adalah strategi stabil untuk kuadran 1 gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah kuadran 2, katakanlah seperti itu Mas Tanda. Ini komposisi tim manajemen puncak homogen dan pasar tenaga kerja manajerial suksesi CEO eksternal gitu ya Mas dan Mbak ya. Informasinya di sini ambigu, kemungkinan perubahan dalam tim manajemen puncak dan strategi. Nah, ini katakanlah ini kuadran 3 gitu ya. Jadi ini heterogen dan suksesi CEO eksternal, ini perubahan strategik. Dan yang ini katakanlah kuadran keempat, heterogen dan suksesi CEO internal, strategi stabil dengan inovasi gitu ya Mas dan Mbak. Oke, ini terkait pelaksanaan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan strategik yang efektif akan berakibat beberapa hal. Ini ada menentukan arah strategik, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mengembangkan modal usaha, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, menekankan praktek etika, dan menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Ya, ini antara akan menghasilkan beberapa poin ini atau membutuhkan poin-poin ini ya Mas dan Mbak ya, kalau saya nggak salah. Oke, ini yang paling ini ya, kiri atas, bagian kiri atas, yaitu menentukan arah strategik. Arah strategik berarti pengembangan visi jangka panjang maksud strategik perusahaan. Pemimpin yang karismatik bisa membantu pencapaian maksud strategik. Penting untuk tetap mempertahankan kekuatan organisasi ketika perubahan diperlukan oleh arah strategik yang baru. Kemudian eksekutif harus menyusun perusahaan secara efektif untuk mencapai visi.
Oke, ini kolom kotak ini memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang berguna sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan atas pesaing-pesaingnya. Oke, pemimpin strategik harus membuktikan bahwa kompetensi perusahaan ditekankan dalam usaha penerapan strategi. Di banyak perusahaan besar dan yang pasti dalam perusahaan related diversified, kompetensi inti dimanfaatkan secara efektif ketika kompetensi inti tersebut dikembangkan dan diterapkan pada unit-unit organisasi yang berbeda. Kompetensi inti tidak bisa dikembangkan atau dimanfaatkan secara efektif tanpa adanya pengembangan kapabilitas modal manusia. Oke, ini kotak yang ini mengembangkan modal manusia. Modal manusia, human capital, menunjuk kepada pengetahuan dan keterampilan keseluruhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Pekerja dipandang sebagai sumber daya kapital yang membutuhkan investasi. Tidak satu pun strategi yang efektif kecuali perusahaan mampu mengembangkan dan mempertahankan pekerja yang handal untuk melaksanakannya. The man behind gun ya, Mas dan Mbak ya. Pengembangan dan manajemen modal manusia perusahaan bisa menjadi penentu. Saya ulangi, pengembangan dan manajemen modal manusia perusahaan bisa menjadi penentu utama kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memformulasikan dan menerapkan strategi. Oke. Mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Budaya organisasi meliputi kumpulan yang kompleks mengenai ideologi, simbol, dan nilai inti yang berlaku dalam perusahaan dan mempengaruhi cara menjalankan usahanya. Mempertajam budaya perusahaan merupakan tugas sentral kepemimpinan strategik yang efektif. Budaya organisasi yang tepat mendorong pengembangan orientasi kewirausahaan pekerja dan kemampuan untuk mengubah budaya jika diperlukan. Pembaruan teknik dapat memudahkan proses ini. Ya, ada saat dimana perusahaan meng-hire konsultan dari luar untuk menentukan apa itu budaya organisasi yang dimiliki gitu ya. Nah, setelah muncul hasilnya ada kemungkinan orang-orang yang bekerja di perusahaan itu akan mempertanyakan, benar nggak sih itu budaya organisasi kami gitu ya, Mas Santa. Oke, mengubah budaya dan pembaruan teknik. Keuntungan rekayasa ulang bisnis maksimum jika pekerja yakin bahwa semua pekerjaan dalam perusahaan adalah penting. Semua pekerja harus terus menciptakan nilai dalam pekerjaan mereka. Terus belajar adalah bagian vital untuk semua pekerjaan karyawan. Ya, dosen juga ya. Tidak hanya karyawan, dosen juga. Kerjasama tim penting untuk implementasi keberhasilan. Kemudian masalah akan teratasi hanya jika tim menerima tanggung jawab untuk mencari solusi. Oke, inovasi tiada henti di bisnis logam. Ini cerita sukses gitu ya sepertinya. Oke, silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini kotak yang ini menekankan praktek etika. Praktek etika meningkatkan efektivitas proses penerapan strategi. Perusahaan yang etis mendorong dan memungkinkan individu pada seluruh tingkat organisasi untuk melakukan penilaian etika. Untuk mempengaruhi penilaian etika dan kebiasaan bekerja dengan tepat, praktek etika harus membentuk proses pembuatan keputusan perusahaan dan menjadi bagian integral budaya organisasi. Pemimpin menentukan suasana untuk terciptanya sebuah lingkungan yang saling menghormati, kejujuran, dan praktek etika antar pekerja. Ya, etis gitu ya. Ya, kudu melakukan tindakan etis, tidak hanya di
tempat kerja, tapi di lingkungan dan juga di masyarakat ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini kotak yang bagian ini menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Kontrol organisasi menyediakan parameter strategi dan tindakan koreksi mana yang akan diterapkan. Pengawasan keuangan sering ditekankan dalam perusahaan besar dan berfokus pada hasil keuangan jangka pendek. Menguntungkan atau enggak gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Pengawasan strategik lebih berfokus pada kandungan tindakan strategik daripada hasilnya. Pemimpin strategik yang berhasil menyeimbangkan pengawasan strategik dan pengawasan keuangan. Mereka tidak menghapuskan pengawasan keuangan, dengan maksud untuk mencapai penghasilan jangka panjang yang lebih baik. Oke, ini market pioneering dan market share ya. Ini the law of leadership. It is better to be first than it is to be better. Pemimpin merek dan yang pertama menembus pasar dunia ini ada Ben Aid, Coca-Cola, Federal Express, Time, Tylenol, and Xerox. Di Indonesia ada Aqua, air minum dalam kemasan, Kopiko, permen kopi, dan Sosro, teh botol. Ini terkait what a difference a century can make. Jadi perbedaan-perbedaan yang dapat dibuat oleh zaman gitu ya, pergantian zaman. Contrasting views of the corporation. Jadi abad gitu ya, abad yang berbeda bisa membuat perbedaan-perbedaan gitu ya. Ini dilihat dari slide ini. Karakteristiknya yang dilihat ada organization, ada fokus, ada style, dan lain sebagainya, ada source of strength, ada structure, dan seterusnya hingga financials ya. Ini kolom yang tengah adalah abad ke-20, yang kolom ketiga adalah abad ke-21 gitu ya. Nah, pada abad ke-20 organisasinya piramid ya bentuknya. Kemudian kalau abad 21 organisasinya web atau jaringan gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah, abad ke-20 fokusnya adalah korporasi, fokusnya pada internal, sedangkan abad 21 eksternal gitu ya. Stylenya pada abad ke-20 terstruktur, sedangkan pada abad ke-21 fleksibel gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian source of strength, sumber kekuatan gitu ya. Jadi abad ke-20 adalah stability, kestabilan, sedangkan abad ke-21 adalah change dan lain sebagainya ya. Kalau yang ini hingga finansial. Nah, kalau abad ke-20 ini kuartal gitu ya, perhitungannya mungkin atau pelaporannya, dan juga pelaporannya juga atau pelaporannya gitu ya Mas dan Mbak. Sedangkan pada abad ke-21 real time finansialnya. Jadi memang pada saat itu juga gitu ya. Itu dimungkinkan dengan adanya teknologi IT gitu ya Mas dan Mbak. Sehingga pergantiannya bisa langsung dilihat, misalnya saham gitu ya. Bisa langsung dilihat pergerakannya gitu pada saat itu juga. Di menit itu juga gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu sebentar lagi untuk melihat perubahannya, tapi di waktu itu bisa melihat kalau misalnya terjadi perubahan pada misalnya pergeseran pada saham gitu ya, bisa langsung dilihat gitu Mas Mbak, real time. Oke, ini masih ada karakteristiknya, ada inventories, ada strategi, ada leadership, ada workers, dan lain sebagainya hingga quality ya Mas dan Mbak ya. Kemudian untuk yang misalnya leadership, abad ke-20 itu dogmatik ya, dogma. Nah, sedangkan abad ke-21 itu inspirasi ya, inspirational. Bagaimana dengan pekerja? Ya, kalau abad ke-20 karyawan gitu ya. Kalau yang abad ke-21 karyawan atau
agen yang bebas gitu, free agents. Nah, ini harapan terhadap pekerjaan ya. Salah satu contoh karakteristiknya pada abad ke-20 adalah security, keamanan. Jadi saya dapat kerja, saya bisa bertahan hingga pensiun gitu ya mungkin ya. Nah, kalau yang di abad ke-21 sudah bergeser, ekspektasi pekerjaannya adalah personal growth atau pengembangan personal gitu ya. Jadi di tempat ini saya bisa berkembang maksimal enggak? Seperti itu Mas dan Mbak. Kalau di abad ke-21 berbeda dengan abad ke-20 yang lebih cenderung apa ya? Security, keamanan yang menjadi prioritas gitu ya dalam hal job expectations. Oke, untuk yang quality, ya ini yang lainnya silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak. Untuk yang quality abad ke-20 affordable base, jadi yang ya terbaik gitu ya kalau saya nggak salah nangkep. Ya yang terbaik gitu kalau saya nggak salah nangkep. Kemudian untuk yang abad ke-21 ini no compromise, jadi tidak ada toleransi untuk kualitas, harus benar-benar bagus gitu ya Mas dan Mbak ya. Tidak hanya terbaik, jadi memang yang apa namanya ya, memang harus bagus gitu kualitasnya. No compromise. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya ya Mas dan Mbak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita jumpa lagi next time. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.